Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, apalagi buat kita yang akan atau sedang menekuni dunia hukum, yaitu etika profesi hukum. Nah, apa itu etika profesi hukum? Sebagai calon praktisi hukum, baik itu advokat, jaksa, hakim, notaris, atau profesi lainnya, kita bukan hanya dituntut untuk paham hukum, tapi juga wajib menjaga integritas dan martabat profesi kita. Dan itu semua dimulai dari memahami apa itu etika profesi hukum. Nah, jadi kenapa kita harus mengetahui sebenarnya apa sih itu etika hukum? Secara sederhana, etika profesi hukum adalah seperangkat prinsip moral dan norma yang mengatur bagaimana seorang profesional hukum harus bertindak. Bukan hanya soal boleh atau tidak boleh, tapi tentang layak atau tidak layak dilakukan oleh seseorang yang dipercaya menjalankan hukum. Contohnya, seorang advokat harus tetap membela kliennya dengan penuh dedikasi meskipun secara pribadi dia tidak setuju dengan tindakan klien tersebut. Kemudian seorang hakim harus tetap memutus perkara dengan adil tanpa dipengaruhi tekanan dari pihak manapun, entah itu kekuasaan, politik, atau opini publik. Seorang jaksa tidak boleh menuntut seseorang hanya untuk mengejar target, tetapi harus berdasarkan bukti dan keadilan. Etika profesi hukum memastikan bahwa hukum dijalankan dengan benar, bukan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Nah, kemudian kita lanjut, mengapa etika profesi hukum itu penting? Kenapa sih kita harus begitu serius membahas etika? Nah, jadi ada beberapa alasan yang mendasar terkait hal ini. Pertama, menjaga kepercayaan publik. Profesi hukum berhubungan langsung dengan hak kebebasan dan bahkan kehidupan orang lain. Kalau masyarakat tidak percaya lagi pada advokat, hakim, atau jaksa, maka hukum tidak lagi dihormati. Tanpa kepercayaan, keadilan sulit tercapai. Kedua, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Profesi hukum itu powerful. Seorang jaksa bisa menuntut seorang hakim, bisa memenjarakan, seorang advokat bisa membela orang yang salah. Tanpa etika, kekuasaan itu bisa disalahgunakan untuk memperkaya diri, membela kejahatan, atau menekan orang lain. Yang ketiga, membentuk karakter profesional yang sejati. Profesional hukum yang baik bukan cuma soal pintar, debat, atau hafal undang-undang, tapi tentang bagaimana dia tetap berpegang pada prinsip walau berada dalam situasi yang sulit. Nah, kemudian tanggung jawab dalam profesi hukum. Tanggung jawab seorang profesional hukum itu luas banget. Yang pertama, tanggung jawab kepada klien. Seorang advokat wajib membela kepentingan kliennya sebaik mungkin tanpa melakukan tipu muslihat atau mengkhianati rahasia klien. Yang kedua, tanggung jawab kepada pengadilan, baik advokat, jaksa maupun saksi, semua harus menghormati proses persidangan. Jangan mengulur-ulur waktu dengan alasan yang tidak jelas. Jangan memberikan informasi palsu. Yang ketiga, tanggung jawab kepada masyarakat. Profesi hukum bukan hanya tentang membela klien, tapi juga menjaga agar keadilan tetap hidup dalam masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab kepada profesi. Jangan melakukan tindakan tercela seperti suap, korupsi, atau mencoreng nama baik profesi hukum. Yang kelima, tanggung jawab kepada diri sendiri. Kita harus terus belajar menjaga integritas dan siap menghadapi tekanan tanpa harus mengorbankan prinsip. Contoh nyatanya, misalnya ada advokat yang ditawari suap besar untuk mengatur hasil sidang. Dengan etika yang kuat, dia harus berani menolak meskipun secara materi dia bisa untung besar. Seperti itu. Jadi tantangan etika profesi hukum di era modern. Sekarang kita hidup di era digital. Tantangan etika juga makin kompleks. Yang pertama, soal kerahasiaan data. Di zaman serba online, dokumen hukum, bukti elektronik, percakapan klien bisa dengan mudah bocor kalau tidak dijaga dengan baik. Kedua, soal opini di media sosial.
Profesional hukum harus hati-hati dalam menyatakan opini di publik. Jangan sampai komentar di Twitter atau Instagram malah melanggar kode etik profesi. Kemudian yang ketiga, soal plagiarisme hukum. Dalam membuat dokumen, analisis kasus, atau pendapat hukum, kita tidak boleh asal copy-paste tanpa memberikan kredit yang semestinya. Ingat, teknologi berubah, tapi nilai-nilai dasar etika tetap harus dijaga. Penutup. Jadi, teman-teman, etika profesi hukum bukan hanya teori untuk dihafal, tapi prinsip hidup yang harus dipegang erat sepanjang karir kita. Melalui etika, kita membangun profesi hukum yang tidak hanya kuat, tapi juga bermartabat, berwibawa, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten edukasi lainnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.